Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonard. Saya dari kelas R41, NIM saya 240015061. Mata kuliah Filsafat Bahasa, dosen pengampun saya Pak Dodo Lantang. Hari ini saya akan membawa hakikat dasar dan objek formal filsafat bahasa. Latar belakang materi yang saya bawakan hari ini adalah materi hakikat dasar, format bahasa memiliki yang mendasar. Karena bahasa sekedar alat komunikasi, melainkan fondasi utama yang membentuk struktur kesadaran manusia dan realitas dunia. Memahami hakikat bahasa secara filosofis memungkinkan kita untuk mekanis bagaimana simbol, makna, dan referensi berinteraksi dalam menciptakan pemahaman sejarah kejadian ini, menempatkan bahasa bukan sebagai objek yang dipilih semata, melainkan sebagai objek yang menelaah logika, struktur terdalam, serta terbatas kemampuan bahasa dalam memproyeksikan pikiran ke dunia objektif. Dengan menggali filosofi di sini, kita dapat merefleksikan kembali bagaimana bahasa memediasi hubungan antara subjek, penutur, dan dunia yang pada akhirnya memberikan dasar teoritis yang kokoh bagi disiplin dalam memahami fenomena bahasa secara komprehensif, kritis, dan mendalam. Pengertian konsep utama adalah konsep utama dalam filsafat bahasa merujuk pada elemen-elemen fundamental yang menjadi pilar dalam memahami relasi antara bahasa, pikiran, dan realitas yang secara garis besar mencakup tiga aspek esensial: makna sebagai muatan sematis, referensi sebagai hubungan yang objek di dunia, dan kebenaran sebagai kondisi keberterimaan. Sebagai posisi, konsep-konsep ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk membedah bagaimana tuturan tidak hanya sekedar mempresentasikan dunia, tetapi juga dapat membentuk sosial dan kognitif manusia melalui aturan-aturan serta pragmatis yang mengatur interaksi subjek dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini. Filsafat bahasa mampu melampaui deskripsi konvensional dan bergerak menuju pemahaman logistik tentang bagaimana bahasa yang membatasi, memungkinkan, sekaligus mendefinisikan batas-batas dunia yang dapat dipikirkan untuk dan dikomunikasikan oleh manusia. Tokoh-tokoh utama tokoh utama yang memiliki fondasi disiplin ini dalam tokoh bayangan dan filsafat bahasa. Contoh, Godofredo yang menggagaskan perbedaan kulisial antara sense, pengertian, cara, dan reference yang menjadi logika dasar bahasa modern. Bertrand Russell adalah menekankan teori deskriptif yang menyatakan bahwa struktur gramatikal sebuah kalimat menyesatkan dan harus secara logis untuk mengungkapkan bentuk proposisi yang sebenarnya. Ludwig Wittgenstein melalui dua fase awal melihat bahasa sebagai gambar logis dari dunia. Fase akhir memandang bahasa sebagai permainan bahasa yang ditentukan oleh penggunaan konteks sosial. J.L. Austin adalah pencetus teori tutur yang membedakan antara tuturan konstruktif dan performatif. John Searle mengembangkan lebih lanjut teori tentang tutur. Austin mengkategorikan tindakan bahasa berdasarkan keberhasilan dalam konteks komunikasi. Hargreaves terkenal dengan prinsip kerjasama dan implikatur percakapan. Dapat menangkap yang menjelaskan bagaimana pendengar makna tersirat melalui asumsi bahwa penutur bersikap relevan dan informatif. Jacques Derrida mewakili pendekatan dekonstruktif yang berargumen bahwa makna bersifat tidak stabil dan selalu ditunda setelah tidak ada pusat dan kebenaran yang mutlak dalam bahasa. Penjelasan teorinya adalah teori dalam hakikat filsafat bahasa memandang bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan
sebagai struktur fundamental yang mengkonstruksi realitas di mana setiap tuturan mengandung dimensi ontologis dan epistemologis yang saling terkait melalui lensa teoritis. Ini bahasa dipahami sebagai cerminan atau bahkan pembentuk batas-batas dunia pikiran manusia, sehingga penyelidikan melibatkan penguraian hubungan logis antara simbol, makna, dan referen. Dengan demikian, teori yang dalam bidang ini berfungsi sebagai kerangka analitis yang melampaui deskripsi gramatikal, guna menyingkap bagaimana mekanisme bahasa mungkin terjadinya pemahaman kebenaran, proposisi, dan konstruksi makna yang konsisten dalam interaksi manusia, sekaligus mengevaluasi sejauh mana keamanan bahasa dalam lengkap hakikat eksistensi itu sendiri. Jenis bagian teori yang terpenting adalah dalam filsafat bahasa umumnya dikategorikan terhadap bahasa bagaimana berfungsi sebagai berikut. Ini adalah yang esensial. Semantik itu adalah berfokus pada beberapa pendekatan. Referensi itu adalah ditentukan pada makna sebuah kata yang ditentukan oleh hubungannya dengan objek atau keadaan dunia nyata. Teori ideasional adalah makna untuk representasi mental. Teori verifikasi adalah makna berdasarkan mode untuk membuktikan kebenaran pernyataan. Teori penggunaan adalah digunakan oleh Wittgenstein menegaskan bahwa tidak terletak pada referensi atau ide, melainkan pada bahasa itu yang digunakan untuk permainan bahasa. Teori pragmatik berfokus pada dalam komplikasi nyata. Teori tindak tutur menganalisis bahasa digunakan untuk bertindak seperti memerintah, berjanji, atau memohon. Implikaturnya adalah untuk mengkaji bagaimana pendengar harus memahami makna tersirat yang tidak terucapkan secara implisif berdasarkan asumsi dari komunikasi rasional. Teori kebenaran mengkaji proposisi kenyataan. Teori korespondensi menyatakan bahwa pernyataan dianggap jika sesuai fakta di dunia, sedangkan untuk koherensi menilai kebenaran pernyataan di dalam pemikiran, bukan sekedar dalam suatu eksternal. Teori dekonstruksi adalah berbeda dengan teori-teori lain, yaitu pendekatannya adalah menolak gagasan bahwa makna bersifat stabil atau objektif. Teori ini menunjukkan bahwa setiap makna bergantung pada perbedaan, selalu ditunda sehingga tidak pernah ada utuh atau final. Contoh penerapannya adalah tindak tutur ini adalah dari Ejal Austin. Seseorang berkata, saya berjanji akan datang tepat waktu. Tuturan ini bukan sekedar deskripsi fakta, melainkan tindakan performatif. Kalimat tersebut menciptakan moral dan kewajiban penutur. Implikasi milik Hargreaves adalah, apakah kamu lapar? Ada pizza di kulkas. B-nya tidak menjawab atau namun A memahami bahwa jawabannya yaitu itu membuktikan bahwa komunikasinya bergantung atas kerjasama, bukan sekedar makna literal kata. Permainan kata Wittgenstein adalah kata kuncinya dalam kunci rumah hilang dan kunci jawaban ujian. Makna kunci itu bergantung pada permainan bahasa atau penggunaannya. Tidak ada makna tunggal, melainkan fungsi yang ditentukan oleh praktik sosial. Contoh penerapan keduanya adalah teori referensi dari kalimat Frege. Kalimat bintang fajar adalah senja. Keduanya merujuk pada planet Venus, menunjukkan perbedaan sense yang cara kita menyebutnya ada pengertian. Referensi adalah meskipun referensinya sense yang disajikan memberikan informasi kognitif yang berbeda, dekonstruktif ini adalah menganalisis jargon seperti kami mengutamakan kepentingan pelanggan. Dekonstruksi ini akan membongkar istilah tersebut dan mempertanyakan apa yang disembunyikan di balik kata pelanggan. Apa keputusan tersebut mengabaikan kesejahteraan karyawan demi pelanggan? Makna istilah ini ditunggalkan dan penuh dengan bias.
Analisis dan tanggapan kritisnya adalah analisis terhadap sahabat data menurut kita untuk menyadari bahwa bukanlah wadah netral bagi pikiran, melainkan instrumen kekuasaan dan konstruksi realitas yang seringkali menutupi subjektivitas penuturnya dalam ruang kelas atau mimbar motivasi. Seorang guru tidak sekedar mentransmisikan informasi, tetapi secara aktif melakukan tindak tutur performatif yang membentuk identitas dan ekspektasi siswanya. Menyadari hal ini, kita harus berhati-hati dan kekerasan simbolik yang mungkin terselip dalam diksi yang kita pilih. Lebih jauh, jika kita menggunakan perspektif, kita akan melihat setiap narasi pendidikan yang kita bangun sebagai apapun selalu memiliki celah makna dan terpinggiran karena bahasa selalu bersifat difference, makna yang tidak bisa tertunda. Oleh karena itu, sikap kritis yang tidak bagi seorang pendidik ada fleksibilitas dalam bahasa pemain bahasa, yakni untuk terus mengkalibrasi bahasa agar tetap konseptual dan mampu melampaui jebakan makna literal yang kaku sehingga benar-benar berfungsi sebagai pemeriksaan bukan sebagai dogma yang membatasi berpikir siswa. Kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, filsafat mengungkapkan bahasa adalah instrumen fundamental mengkonstruksi realitas, bukan sekedar alat transaksional, sehingga mempelajari teori-teori di dalamnya, memberikan makna krusial berupa makna analisis kritis untuk membongkar makna tersirat, mendeteksi dalam komunikasi dan memahami bagaimana bahasa membentuk pikiran serta relasi kuasa hubungan antara teori dan penggunaan bahasa sangat organik, di mana pragmatik dan semantik menjadi peta bagi penutur untuk menavigasi konteks sosial, memastikan pesan yang disampaikan tidak hanya tepat pada gramatikal, tetapi juga dampak dalam interaksi nyata. Sebagai pesan terakhir, mari kita sadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah tindakan yang membentuk dunia. Oleh karena itu, gunakanlah bahasa yang tidak digunakan sebagai dogma yang membatasi, melainkan sebagai jembatan yang memperdayakan dan membuka cakrawala bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah daftar-daftar pustakanya, karena saya mengambil dari ini. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin mau menjawab dalam komentar, silakan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.